Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur masih hidup, masih bisa jumpa di pagi ini. Mari tetap setia bersyukur. Kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu memelihara dan menolong kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih hidup dan mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Firman diberitakan, kami mampu hidup di dalam firman-Mu. Minta ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang mahkota yang abadi dan ada mahkota yang fana yang tidak abadi. Kedua hal ini dihubungkan dengan mahkota kemenangan sebagai olahragawan. Bagi olahragawan yang menjuarai perlombaan, kepadanya berhak memperoleh mahkota sebagai simbol juara di cabang olahraga itu. Sebab itu banyak olahragawan menginginkan mahkota yang fana. Hal tersebut dipakai Rasul Paulus sebagai bahan perbandingan dalam melayani, bahwa sedangkan yang fana saja manusia berusaha untuk mencapainya, apalagi yang abadi. Sebab itu perlu kerja keras dalam mempersiapkan diri untuk bisa memperoleh mahkota yang abadi. Sebagai pelayan, kita tidak asal saja dalam melayani, tetapi perlu sekali mempersiapkan diri dengan baik. Peran Roh Kudus harus menjadi pusat dalam segala persiapan kita, karena hanya melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sebagai orang percaya, orang Kristen, kekristenan kita jangan hanya biasa-biasa saja, tetapi perlu ada peningkatan kualitas hidup beriman yang tentunya hanya dapat diperoleh bila kita mau berusaha dengan giat, selalu memperlengkapi diri dari waktu ke waktu. Hanya dengan iman, dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh, maka kita boleh memperoleh mahkota abadi. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Engkau telah memperlihatkan kepada kami mana yang baik, mana yang harus kami perbuat. Ajarilah kami untuk selalu berusaha mencari yang abadi dalam hidup ini. Dan di pagi ini, di awal hari hidup yang kami menjalani, kami menyerahkan kepada Tuhan hati, pikiran, perbuatan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus sehingga kami boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Sehat-sehatkan kami dalam karya kami, dimanapun kami lakukan. Keselamatan dari Tuhan dalam perjalanan, Tuhan menolong kami, dan keberhasilan demi keberhasilan Tuhan berikan bagi kami. Dalam pergumulan bersama saudara-saudara yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan sumber kesembuhan. Dalam pergumulan yang berduka cita mendalam, kehilangan mereka yang dicintai, Tuhan sumber penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan, minta ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin.